Halo, ketemu lagi hari ini hari Selasa, tanggal 20 Oktober tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman hari ini. 3 kartu dari Lenormand sebagai tema utama adalah bagaimana kita berubah dalam berpikir tentang apa makna dari teman. It's very hard. Ya, jadi ketika kita merasa orang atau ini nggak harus orangnya, sesuatu yang tadinya adalah kita yakini sebagai sesuatu atau seseorang yang secara tulus mencintai kita, memperhatikan kita, dan melihat keunikan kita, bahwa kita punya personality, punya kepribadian yang berbeda. Ini kita bisa melihat bahwa kayaknya enggak lagi seperti itu. Barangkali memang ini adalah saat dimana kita harus berpisah dalam mencari apa yang masing-masing dibutuhkan. Ya, jadi pernah menjadi orang yang dekat, tetapi sepertinya kita merasakan itu tidak lagi. The Rainbow Prince itu compensation and perseverance. Jadi karena ini gambarnya adalah Prince, pangeran, dan ini digambarkan dengan orang Asia yang ganteng banget. Sorry, memang begitu gambarnya. Kayaknya memang ini adalah ketika kita bersama teman atau apapun yang ada di sana tadi ya, jadi institusi, pekerjaan, karir, itu walaupun kita anggap sebagai teman, kan karena teman kita juga teman dalam sukar gitu ya, selain teman dalam suka juga. Tetapi memang setelah kita sadari ternyata banyak sekali hal yang sudah kita berikan dalam hubungan ini. Kita give up so many things about us gitu ya, about ourselves, tentang diri kita yang kita bertahan untuk hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, dan karena kita bertahan tersebut, sebenarnya kita berada dalam posisi ya kita menerima bayaran atas sesuatu yang kita sudah korbankan ya. Kalau di sini kita lihat dari 3 kartu yang jumping juga, holiday, berarti memang ada break up di sini. Break up tuh tidak harus putus sama sekali, tetapi ada rehat. Nah, rehat. Kita mencari kebahagiaan kita sendiri. Yang namanya anak-anak, kalaupun bermain, yang penting dia happy. Happy sendiri. Happy bersama orang lain, tetapi adalah happy-nya sendiri dulu. Dia nggak bisa happy bersama orang lain kalau dia tidak happy, dan itu yang kita rasakan. Sepertinya arahnya adalah kita akan menemukan karir baru ke depan. Ya itu tadi, jadi mungkin karena teman yang kemudian tanda petik berpisah arah, atau karena memang institusinya sudah tidak lagi bisa memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita sudah mengorbankan banyak hal hanya untuk bisa bertahan di institusi tersebut. Nah, bulan yang ada di Sagittarius dan akan conjunction dengan South Node memang adalah tentang kita melihat kembali ke masa lalu, tentang kita reminiscing, istilahnya kita sedang merasakan duduk di sini, nggak kebayang ya udah 10 tahun ternyata aku di sini itu misalnya ya. Emosi seperti itu yang muncul hari ini, dan karena dia akan square dengan Venus, maka kemudian yang kita rasakan ternyata banyak sekali yang sudah saya pelajari di sini, banyak pengalaman berharga, tapi sebenarnya juga banyak hal yang saya korbankan untuk saya bisa berada di sini. Kemudian pembahasan, jadi fokus utamanya adalah tentang masa lalu, bagaimana kita menilai situasi di masa lalu, menguntungkan, merugikan, apapun itu ya. Dan karena dia juga semi sextile dengan Pluto, pada akhirnya kita paham mana yang memang harus kita lepaskan, dan kita bisa memahami lebih dari sekedar apa yang kita bisa pahami dengan logika, sesuatu yang sifatnya lebih spiritual, yang sifatnya lebih emosional, sesuatu yang lebih mendalam daripada itu.
pada akhirnya toh kita bisa mengambil ini sebagai pelajaran untuk melihat ke depan. So dengan situasi seperti ini ke depan gimana? Dan tadi barangkali satu kartu yang mengatakan new career, karir baru, itu menunjukkan kalau akhirnya kita bisa menentukan harga diri kita. Harga diri itu bukan berarti hanya pride, tetapi lebih seberapa berharganya kita, seberapa kita mau memberi nilai terhadap kemampuan kita. Misalnya saya pantas mendapatkan gaji lebih tinggi dari ini untuk semua pengorbanan yang saya lakukan. Saya pantas mendapatkan penghargaan lebih tinggi untuk semua prestasi yang sudah saya lakukan, dan barangkali ada tempat lain yang bisa memberikan fasilitas itu kepada dirimu. Empat kartu. Iya. Dan The Tower adalah hasilnya. Tapi ini secara umum adalah hal yang baik. Saya akan melihat yang ada di belakang saja. Taking action, change, movement, destiny, luck, expansion. Jadi kalau menurut saya, dan ini juga tadi ada di Sagittarius kan bulan, dan dia ketemu dengan South Node. Sebenarnya ini adalah situasi di mana walaupun kita sedang memikirkan masa lalu, tetapi masa lalu itu memberi hadiah kepada kita seberapa besar kita sudah menabung di masa lalu. Movement, dan itu memungkinkan kita untuk bergerak ke depan. Jadi kayak kita udah dapat rapot dan kayak kita bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi. Ya, challenge-nya adalah kita terlalu kritis terhadap diri sendiri, bahkan mungkin gak hanya kita kepada kita, tetapi orang lain kepada kita, dan hanya melihat kekurangan kita, dan hanya melihat hal-hal yang dimana itu tidak berhasil. Itu tantangannya. Advice-nya adalah merealisasikan apa yang memang menjadi diri kita, dan itu adalah hadiah hari ini ketika bulan bertemu dengan South Node, dan tentu saja dia oposisi dengan North Node masa depan, dan dia square dengan Venus serta dengan Neptunus. Artinya kita mampu merealisasikan apa yang menjadi diri kita yang sebenarnya, diri kita yang intelektual, yang punya kejelasan, yang mampu mengatakan sesuatu apa adanya. Dan sepertinya memang perubahan ini relatif shocking ya, sudden shock, perubahan yang sangat tidak terduga. Tetapi sebenarnya ini bukan hal yang mengherankan, apalagi kalau kita memang sudah menabung semua prestasi. Perseverance-nya tadi digambarkan dengan Rainbow Prince ya, bahwa kita memang mengupayakan semua yang terbaik untuk kita di masa lalu. Walaupun banyak kritik datang kepada kita, tapi kita jelas dengan apa yang menjadi kemampuan kita saat ini, bahwa kita sudah tumbuh dan berkembang, sehingga ini dimungkinkan untuk terjadi perubahan yang besar pada kita hari ini. Kita lihat Guiding Light, 5 kartu. Kita pilih dulu kartunya. Oke. Situasinya adalah inspired action. Iya, sama movement tadi ya. Memang hari ini kayaknya adalah hari dimana kita harus bergerak. Challenge-nya adalah inner dialogue. Menurut saya tadi terlalu mengkritik diri sendiri. Kita tidak melihat kelebihan kita. Solusinya adalah the shining star. Fokuskan pada apa yang menjadi kelebihanmu, talentamu. Advice-nya di sini kindred soul. Iya, perubahan itu sangat mungkin terjadi. Tadi juga digambarkan dengan the tower, dan outcome-nya adalah healing cocoon of light. Your angels come to you now and surround you in healing cocoon made of light. Ya, jadi kalau 5 kartu untuk menutup bacaan ini mengatakan bahwa hari ini memang kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Tapi memang ada komunikasi, dialog di dalam otak kita yang kita meragukan kemampuan kita, walaupun kita sudah mengumpulkan semua kemampuan itu dari keseharian di masa lalu yang cukup panjang. Solusinya adalah kita
bisa memilih mana yang menjadi talenta tertinggi kita dan menunjukkan kepada orang, ini loh, kita tuh terbuat dari hal-hal baik seperti ini, ya. Dan ini adalah saatnya berubah. Perubahan yang besar, tidak hanya kita bergerak untuk membuat perubahan, tapi lingkungan juga membuat kita mampu untuk jalan di tempat yang berbeda. Dan kemudian di sini adalah ketika kita kemudian seperti berjalan di path yang baru dan kita seperti mendapatkan sinar, ya, mendapatkan kesempatan untuk berada di spotlight, ya, menunjukkan kemampuan dan perjuangan kita di masa lalu. Tadi digambarkan dengan Prince of Rainbow tadi, bahwa kita pantas mendapatkan segenggam emas karena kita mampu bertahan di situasi yang sukar. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.